Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kisah misteri kali ini dialami oleh seorang artis sinetron, di mana artis cewek ini selalu dihantui oleh bayangan seorang wanita. Kira-kira apa yang terjadi dengan artis wanita ini? Simak cerita selengkapnya, sebuah kisah misteri yang berjudul Misteri di Balik Pembuatan Sinetron. Pantai Senggigi Mataram tak lagi memancarkan syair langit. Di kejauhan pandang, lembayung seakan penuh gelisah menatap sepasang manusia. Mungkin hanya dalam kisah asmara, atau kebetulan saja pantai itu menjadi saksi keniscayaan mereka. Beberapa hari yang lalu, badai tsunami telah mengikis keindahan pantai itu. Pemandangan sampah yang kumuh dan kusam seperti sebuah potret dari sisi yang terlupakan. Ketika nyawa manusia jauh lebih berharga untuk diselamatkan. Jauh di lubuk hati Kinanti, apakah ini penggalan murka alam yang mulai menampakkan diri karena manusia mulai terjebak oleh perbedaan kasta? Entahlah, Kinanti hanya berusaha mengikis dan membantah pikirannya sendiri. Pikiran manusia tak akan mampu membaca isyarat alam yang memang sudah menjadi garisan takdir. Tuhan tak pernah salah ketika memberi cobaan kepada manusia. Kinanti tersenyum seakan mampu mengalahkan pikirannya sendiri. Ia tak mampu membedakan di mana garis nasib dan takdir. Seharusnya beberapa minggu lagi pembuatan sinetron yang berlokasi di Pantai Senggigi bisa diselesaikan sesuai jadwal yang disusun oleh tim. Ingatan ini menghentak pikiran Kinanti, kemana Dimas pergi? Dimas adalah sutradara dalam pembuatan sinetron ini. Tetapi saat-saat seperti ini, pasti semua kru mengalami syok. Seketika itu juga, tiba-tiba pikirannya melayang jauh. Bagaimana jika pembuatan film ini dilanjutkan di tempat lain? Pantai Kuta di Bali misalnya. Lagi-lagi Kinanti tak mampu menjawabnya. Kemungkinan terburuk, pembuatan sinetron ini harus dilupakan untuk selamanya. Komang Ayu Putri pernah bercerita kepada Kinanti, di beberapa pantai selatan di Indonesia, biasanya tiap tahun dilakukan acara ritual. Acara ini sebuah kepercayaan mendarah daging bagi turun-temurun yang dianggap sebagai bagian adat yang harus dijaga. Kinanti tersenyum di kamarnya. Apakah karena ia telah terbiasa hidup di keramaian ibu kota, hingga tak pernah berpikir seperti yang diceritakan kawannya itu? Kalau melihat silsilah keluarga, sebetulnya orang tua Kinanti berasal dari sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Hanya karena garis nasib orang tuanya, sehingga mulai lahir hingga ia besar, hidup di kota metropolis. Hanya satu beban yang ada dalam pikiran Kinanti, ia ingin segera bertemu dengan sutradara. Entah mengapa Kinanti merasa begitu bahagia bila dekat bersama Dimas. Selintas angin berhembus di jendela kamar Kinanti yang sedikit terbuka. Entah apakah Kinanti berada dalam pikiran halusinasi atau apa yang dilihatnya di antara hembusan angin itu, seperti bayangan tipis berkelebat menyibak tirai jendela kamarnya. Sedikit rasa gelisah dan takut mengiringi keberaniannya yang sesungguhnya sebagai kodrat lemah. Semakin lama hembusan angin makin kencang, listrik pun seketika turut padam. Kinanti berteriak sekuatnya dan tubuhnya terhempas di kasur. Gelap dan begitu mencekam, tetapi tubuh Kinanti tak bergerak. Ia tak sadarkan diri. "Kamu di mana, Dimas?" Dimas bersamaku. Jangan engkau rebut dia dari sisiku." Entah berapa lama Kinanti tak sadarkan diri. Kini ia duduk di pinggir ranjang. Sinar cahaya telah merobek menembus pandangan gorden jendela kamarnya. Kinanti sadar sinar itu bukanlah lampu. Cahaya pagi telah membangunkannya. Jadi semalam ia telah tertidur dan betul-betul tak sadarkan diri. Tetapi bayangan wajah seorang perempuan telah mengusik pikirannya. Apa arti dari mimpinya semalam? Tetapi kenapa hal tersebut begitu jelas? Di sudut kamar hotel, sebuah figura lukisan terpasang, gambarnya pun kelihatan abstrak. Kinanti tak mampu menerka itu lukisan apa, tetapi apa pedulinya dengan lukisan itu? Ia bergegas menuju kamar mandi.
Mungkin setelah mandi rasa penat tubuhnya akan hilang. Kinanti merasa begitu segar setelah mandi. Ada sedikit keanehan ketika Kinanti berkaca di sudut kamar. Bukankah di tembok ini tadi ada lukisan? Ia bergegas meninggalkan kamarnya menuju resto. Mungkin setelah makan bisa membuat pikirannya tenang. Tidak ada keanehan yang dirasakannya di sekeliling resto. Hanya di salah satu sudut resto, ia melihat ada seorang wanita duduk sendiri menghabiskan santapan yang ada di hadapannya. Kenapa wanita itu begitu mirip denganku? Gumam Kinanti dalam hati. Ia betul-betul sulit untuk menghapus kejadian aneh yang terjadi semalam. Langkahnya gontai meninggalkan resto hotel. Sesaat kemudian Kinanti meninggalkan hotel untuk menghibur dirinya. Ia sendiri tidak tahu kemana arah tujuannya. Sebuah taksi membawanya pergi meninggalkan hotel. Taksi itu menyusuri jalan-jalan sepanjang kota. Sedikit berbasa-basi sopir taksi menyapa Kinanti yang sedari tadi hanya berdiam diri. Suara lembut itu menyadarkan Kinanti kalau ia sedang berada dalam taksi. Sudah sekitar setengah jam Kinanti tak berbicara sepatah kata pun. Kinanti hanya menoleh dari spion kaca taksi tersenyum tipis. Kegelisahannya tak mampu disembunyikannya. Ia tersadar kenapa setiap wanita yang bertemu dengannya wajahnya begitu mirip dengan bayangan wajah yang selalu memburu ingatannya. Senja makin merapuh menelusup dari jendela kamar hotel. Pemandangan yang sedikit menghibur Kinanti. Tatapannya dihempaskannya ke langit. Lembayung di antara awan berarak seakan lukisan yang menceritakan kehidupannya. Masa-masa kecil dilewati dengan penuh kegembiraan hingga akhirnya ia beranjak dewasa dan kemudian bertemu dengan Dimas yang membawa Kinanti dalam kehidupan fiksi. Sebuah kesepakatan untuk pembuatan film sinetron. Tiba-tiba Kinanti teringat dengan kawannya, Komang Ayu Putri. Suara dering ponsel yang terdengar di telinganya seakan perjalanan waktu yang begitu panjang. Berulang kali Kinanti mencoba hubungi nomor Komang Ayu Putri, tetap sia-sia. Tidak ada yang mengangkat panggilannya. Di luar kamar, terdengar hembusan angin yang begitu kencang dan hujan mulai turun. Kejadian kemarin terulang kembali. Rasa takut yang menyelimuti pikiran Kinanti membuatnya kembali tak sadarkan diri. Lampu kamar tiba-tiba mati, semua menjadi gelap. Sinar matahari pagi seperti biasanya membias di semua ruang, termasuk dari balik kaca jendela kamar Kinanti. Dari cahaya itu, seakan semalam tidak terjadi apa-apa. Tidak juga ada bekas hujan yang melekat di taman-taman dan tembok hotel. Kinanti memutuskan meninggalkan hotel ini. Barang-barangnya dikemas dan menuju front office hotel. Tak ada lagi pilihan untuk bertahan di sini. Ada sepucuk surat buat Kinanti ketika Kinanti tiba di lobi hotel. Seorang petugas hotel menyampaikannya saat Kinanti menyerahkan kunci kamar. Entah surat tersebut dari siapa, petugas hotel pun tidak mengerti identitasnya. Jangan pernah mengambil Dimas dari sisiku. Isi surat tersebut sangat singkat. Tiba di bandara, Kinanti seakan tidak sabar untuk segera kembali ke tengah keluarganya. Secangkir kopi yang direguknya di resto bandara saat menanti pesawatnya betul-betul terasa pahit. Apakah itu sebuah cermin hatinya selama ia berada di kota ini? Entahlah. Seseorang menyapanya yang akhirnya ia tahu kalau orang tersebut juga salah satu kru film yang dibintangi Kinanti. Orang itu mengabari kalau Dimas sedang balik ke Jakarta karena dikabarkan istrinya meninggal dunia akibat kecelakaan. Jadi, perempuan yang selalu mengejarku itu istri Dimas. Apa yang dialami Kinanti seakan menjadi cerita misteri yang pastinya tak seorang pun akan percaya dengan apa yang telah dialami Kinanti. Langit menjadi mendung dan kelabu. Dari kaca jendela pesawat yang membawa Kinanti pulang, awan yang mengitarinya seperti ingin menelan diri Kinanti. Apa mungkin orang yang sudah meninggal masih punya rasa cemburu? Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam.
Tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.